Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Lestari. Saya dari kelas 2B Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kajian ilmu ekonomi. Yang pertama ada pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Jadi ekonomi dapat diartikan sebagai aturan dalam rumah tangga. Adapun pengertian ekonomi menurut para ahli, yaitu menurut Paul Anthony, menyatakan bahwa ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hingga mampu menghasilkan komoditi dan mendistribusikannya agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi ada dua. Yang pertama ada ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi pasar, perusahaan, dan masyarakat. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, stabilitas harga, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Yang kedua ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentu harga-harga pasar dan kualitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada tujuan ilmu ekonomi. Yang pertama ada mempelajari berbagai alat, sarana, dan prasarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, melatih mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, mempelajari cara pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya ada manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama ada membantu memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Kedua, melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhannya. Yang ketiga, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial masyarakat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi pada abad 18. Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi, yaitu pada abad 18, sebagai suatu cabang tersendiri dari ilmu pengetahuan. Melalui karya besarnya, Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akal moralitasnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Sentiment. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Mars, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006, Edmund Phelps. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dan ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Sejarah perkembangan aliran klasik yaitu yang dipelopori oleh Adam Smith. Ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Oleh karenanya, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian dipresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga secara instrumen utamanya. Aliran klasik mengalami kegagalan setelah terjadi depresi besar tahun 1939-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu beraksi terhadap gejolak di pasar saham. Sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest, and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, dan karena itu,
Investasi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya manusia mencapai sasaran. Selanjutnya itu ada konsep-konsep ilmu ekonomi. Yang pertama ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup dengan saling mempertukarkan atau menukarkan dengan mata uang. Kegiatan ekonomi ada 3 bidang, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan usaha untuk menambah nilai guna dari barang dan jasa. Kegiatan yang dimaksud adalah pengumpulan modal, sumber daya manusia, dan keahlian. Sedangkan distribusi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran barang atau jasa yang telah diproduksi. Konsumsi yaitu adalah aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa. Tingkat penghasilan dan nilai kebudayaan masyarakat sangat menentukan tingkat konsumsi. Selanjutnya yaitu ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Gitulah cara manusia untuk bertahan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tindakan ekonomi tersebut sudah umum dilakukan oleh semua manusia. Tindakan ekonomi itu ada 2 aspek. Yang pertama ada tindakan irasional dan rasional. Tindakan rasional yaitu tindakan yang berhubungan dengan cara manusia dalam menentukan pilihan terbaik dan menguntungkan dan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua ada tindakan irasional, yaitu tindakan irasional berhubungan dengan cara manusia dalam menentukan pilihan terbaik dan menguntungkan, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Dalam motif ekonomi terdapat 2 aspek, yaitu ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik ini merupakan tujuan atau alasan yang bersumber dari diri sendiri untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang kedua ada motif ekstrinsik, merupakan tujuan atau alasan yang bersumber dari orang lain untuk melakukan tindakan ekonomi. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.